Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Claudia Octavian Doti dengan NIM 2314010001. Fakultas Ilmu Komputer Teknik Informatika Universitas Indonesia Timur. Kali ini dalam video tutorial administrasi Windows Server 2019, saya akan membahas mengenai niche theming di Windows Server. Oke, niche theming apa itu? Niche theming kadang disebut juga dengan niche boarding, yakni menggabungkan dua atau lebih fungsi network interface card menjadi satu network interface card. Contohnya di gambar ini. Di foto ini ada 4 kabelan. Berarti ada 4 network interface card. Yang merah ada ketutupan, yang kuning tidak terlihat. Jadi kita bisa gabungkan beberapa network interface card menjadi satu saja sesuai dengan kebutuhan dan fungsinya. Nah, di sini ada 4, bisa saja biru digabungkan sama kuning, kemudian yang putih digabungkan sama yang merah atau yang biru, kuning, dan putih ini digabungkan saja satu. Bisa saja sesuai kebutuhan masing-masing, tergantung kita mau buat apa. Contohnya kali ini disimulasi lewat VirtualBox, saya punya sebuah server di JKT SDC. Nah, jadi kita terhubung ke internet, tapi dia punya 2 sumber cloud. Satunya cloud 2, jadi 2 network interface card dan tambahan di mana masing-masing terhubung ke internet. Umpamanya cloud 1 ini punya kecepatan 1 GB, cloud 2 juga punya 1 GB pers. Nah, masing-masing terhubung ke internet interface card. Kalau digabungkan, kita lakukan niche theming terhadap 2 niche itu, maka akan jadi 2 GB. Nah, bandwidthnya, nah ini sebuah efisiensi, jadi 2 sumber internet bergabung jadi satu. Ini juga berfungsi untuk internal network, tidak cuma untuk di cloud saja. Misalnya server ini terhubung ke beberapa server lain, sedangkan server itu semua memiliki fungsi yang sama-sama server database. Contohnya server ini kita terhubung ke network interface card di server ini. Nah, network interface cardnya di sini kita gabungkan jadi satu sehingga efisiensi alurnya datanya. Jadi ibaratnya pelayanan satu pintu karena sama-sama melayani server database semuanya. Oke, ini itu salah satu keuntungan menggunakan niche theming. Sekarang praktiknya kita lewat VirtualBox. Oke, kita jalankan VirtualBox sini. Server DHCP-nya sudah nyala. Jadi tinggal kita nyalakan saja. Ini yang domain controller, yang JKTDC-nya. Ada yang lupa saya kasih tahu kalau sebelumnya yang mengenai DHCP untuk DHCP, klien untuk klien DHCP. DHCP port-nya, IP address-nya kan sebelumnya 192.168.56 sekian. Kalau sekarang ubah menjadi 192.168.50 sekian untuk klien ini. Informasinya saja biar kalau kita tidak bingung IP address-nya klien nanti berubah. Saya ubah, kalau kita mau ubah sendiri silakan. Saya pastikan sudah tahu caranya, sudah ikuti video sebelumnya tentang DHCP. Oke, selanjutnya kita kembali ke VirtualBox. Oke, sebelum dinyalakan yang DC1 nya, kita klik kanan dulu, masuk ke setting, kita tambahkan network interface, tambahkan di bagian network adapter ini networknya NOS yang kita bisa gunakan, sedangkan untuk adapter ini kita tambahkan jadi enable network adapter. ATT-nya pilih network, kemudian name-nya pastikan pilih network. Juga ini network di bawahnya dari orange, VirtualBox adapter juga sama network, modenya dipastikan networknya juga kita klik, kemudian OK. Jadi JKTDC-nya 1 ini punya 3 network interface card. Sekarang kita jalankan servernya. Oke, kita tunggu sampai login. Oke, sudah login, kemudian kita login seperti biasa. Oke, sekarang kita lihat dulu. Kita masuk ke control panel. Kita lihat network interface card-nya. Oke, kemudian kita ke network and sharing center.
Sekarang kita lihat di sini ada 3 network interface card yang biasa. Ini terhubung ke server sebelah yang biasa kita gunakan. Kemudian Ethernet 2 dan 3 ini ditambahkan. Oke, nah ini 2 dan 3 ini ditambahkan. Ini minimize size dulu. Sekarang kita ke local server. Nah, local server ini sini kita lihat di bagian NIC teaming, statusnya disable karena kita belum melakukan NIC boarding atau NIC teaming. Oke, sebelum NIC teaming kita lakukan, ada sesuatu yang mau saya catat dulu. Oke, network interface card-nya kita perhatikan dulu di sini. Oke. Ethernet 2 ini kalau kita double klik dan kita lihat detailsnya, lihat di IP-nya 10220. Ini IP dari networknya VirtualBox. Kemudian kita lihat physical address-nya, MAC address-nya 74cc. Kita catat saja ini 224cc. Jadi sengaja saya catat, saya kasih lihat di sini nanti KP-nya 10220. Nah, kemudian begitu juga dengan Ethernet 3. Nah, di internetnya IP-nya address bawahnya dari DHCP, DHCP service yang networknya VirtualBox. Kita lihat E15136 MAC address Ethernet 3E136. Oke, saya dulu karena ada yang mau saya tahu tentang NIC boarding. Sekarang kita akan gabungkan 2 network interface card ini menjadi satu. Menjadi satu. Kita tutup dulu di sini. Oke, untuk menggabungkan di bagian local server, di bagian meeting yang disable, ini kita klik disable, klik ini. Nah, oke. Sekarang kita maksimin dulu. Sekarang kita lakukan teaming dengan cara mengklik tes kemudian new time. Nah, new time kita kasih nama dengan NIC gabungan. Ini misalnya tim 1, misalnya oke, yang mana mau digabungkan? Yang mana mau digabungkan adalah Ethernet 2 dan 3. Yang Ethernet 1 kita tidak bisa gabungkan karena dia terhubung ke switch itu server sebelah dan klien-klien lainnya. Jadi saya hanya gabungkan Ethernet 3 dan 3 saja. Oke. Orienting operasional, kemudian teaming modenya. Nah, ini penting kalau di dunia nyata. Di server yang non VirtualBox kayaknya begini, kita praknya ini VirtualBox, tapi kalau nyata server PC teaming modenya kita bisa pilih lager up dan load balancing mode. Kita pilih dynamic, tapi kalau itu kita terapkan di sini saja, klik OK. Nah, ini ada error nih di sini, switchnya independent is worth that virtual machine. Karena server ini server virtual bukan server fisikal, tidak bisa kita lakukan. Ini sudah aturan sistem dari NIC teaming. Oke, supaya bisa kita lakukan, kita harus ganti modenya. Mode teamingnya kita gunakan switch independent, kemudian load balancingnya pilih yang address. Pilih yang address kas ini contoh saja. Yang NIC teaming di sini kalau video nyata tidak seperti ini. Mode dan load balancingnya beda. Tapi untuk contoh kali ini kemainnya saya pilih seperti ini, kemudian klik OK. Nah, sekarang Windows servernya sedang konfigurasi NIC-nya, sedang menggabungkan jadi satu. Kita tunggu ini lagi. Ini sudah aktif. Ini Ethernet 2. Internet belum. Kita tunggu di sini masih warning. Jadi kita tunggu saja. Nanti dia akan aktif sendiri. Jadi hijau di sini warna hijau. Oke, kita tunggu sebentar. Tidak lama sih sebenarnya, paling lama semenit ya. Semenitnya lah kira-kira. Oke, sudah aktif. Lihat di sini statusnya. Oke, di sini sudah warna hijau. Ini juga sudah aktif. Ini 2 dan timnya sudah aktif di sini. Lihat timenya, nama timnya 1, statusnya oke. Teaming mode switchnya independent. Load balancingnya ada kalau sudah ini di sini aktif seperti berhasil. Kita sudah menggabungkan 2 NIC menjadi satu. Oke, kemudian kita close. Kita refresh di server manage. Kita lihat di sini NIC-nya sudah enable.
Oke, sedangkan di sini ada network interface card baru, yakni namanya Team1 yang merupakan gabungan dari Internet 2 dan 3. Tadi lihat IP-nya version 4 DHCP dan IP version 6 enable. Oke, kita kembali ke control panel. Jadi sini kita lihat control panel di network and sharing center. Di sini connectionnya jadi 2. Yang tadi kan ada 3, sekarang internet sama tim 1. Kalau diklik changer adapter setting, kita lihat sini internet 2 dan 3. Kalau kita double klik internet 2, lihat klik di atas kosong kita. Tidak bisa lihat apa-apa karena sudah menjadi gabungan dengan internet yang masuk ke tim 1 sini. Oke. Kita klik properties, kalau kita double klik. Oke, kalau kita double klik sini bisa di gray out karena tidak bisa terconteng. Kalau kita mau conteng kemudian kita properties, tidak bisa. Ini in order to most instable a network adapter card, tidak bisa. Kita tidak bisa vergere di sini karena internet 2 ini sudah jadi network interface card yang tergabung ke dalam tim 1, masuk ke dalam NIC boarding atau NIC teaming. Jadi klik cancel saja sini. Oke, perhatikan detail di sini. Speednya 1 GB per ya. Kemudian internet 3 juga detailsnya kosong. Kita tidak bisa lihat apa-apa, speednya 1 GB. First kita lihat di sini time tim 1 adalah hasil Prenget 2 dan 3. Ini hasil Prenget 2 dan 3 yang menjadi 1. Kalau kita double set, kita lihat speed 2 GB per, karena dia gabungan dari internet 2 dan 3 yang masing-masing 1 GB dijumlahkan jadi 2 klik. Sini detail, sini di version for address. Jadi 10 itu 0220 ya. Ini ID bawaan dari virtual kita, addressnya belakangan 74. Ambil dari mana? Oke, 24 SS-nya ambil dari internet 2. Ini yang terjadi tadi saya catat sini, jadi namanya network interface card. Mau dia virtual network interface card atau physical network interface card atau si tim S ini yang merupakan sebenarnya virtual network interface card yang diisi gabungan dari 2 physical, tetapi harus punya namanya net physical address atau MAC address, yang MAC address ini punya 74 sisi. Ada something dan diambil dari internet 2 yang internet sini. Dari internet 2 ini ibarat alamatnya itu MAC adalah perwakilan MAC address, perwakilan dari salah satu network interface yang tergabung di tim 1 yakni internet 2, NIC teaming. Yang penting kita sudah tahu konsepnya untuk apa dan kemudian cara praktiknya seperti apa. Oke, sekarang kita coba buka internet. Kita browsing internet. Apakah bisa atau tidak? Kita masuk Google saja, ke google.com. Oke, bisa. Nah, di sini browsing ke internet. Kita sudah menggabungkan 2 NIC menjadi 1, tapi intinya server JDTC ini sebenarnya dari awal sudah bisa dibuka di internet waktu saya ke network interface card. Tadi yang internet 2 dan 3 sebenarnya bisa cuma tapi it's okay, sebenarnya bisa cuma digabungkan atau tidak digabungkan, bisa karena si server tadi yang tambahkan nicknya network tadi yang sebagai sumber internetnya. Oke, berarti kesempatan kali ini saya sudah bahas mengenai konsep NIC teaming beserta praktik NIC teaming Windows Server. Kalau begitu saya rasa cukup sekian. Mohon maaf apabila kekurangan, semoga saya dapat berguna dan dapat dimengerti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.